Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Barokah Always akan melakukan presentasi tentang usability testing result. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zurwan Dayat dengan NIM 102022430066. Berikut teman saya, Dini Setian Rufafidin 10202224000172, Faiza Cahya Pradani 10202224302020, Hilya Safir Najil Abadi 10202224000234, dan yang terakhir Alia Rafida 102022240016. Kemudian kami akan menampilkan video video kami yang tugasnya itu ini videonya. Sekian videonya. Video dibuat oleh Dini, silakan beri plus. Ya, lanjut kemudian ke latar belakang Barokah Academy. Barokah Academy adalah sebuah aplikasi mobile bimbingan belajar yang ditujukan khusus untuk mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan secara lebih terarah dan mandiri. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti video pembelajaran, tracker, informasi akademik, pencarian mentor, serta elemen pendukung lainnya yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang efisien, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa di era digital. Melalui pendekatan belajar yang fleksibel dan terstruktur, aplikasi ini menggabungkan elemen pembelajaran mandiri dengan dukungan mentor, sehingga pengguna dapat belajar sesuai ritme masing-masing, namun tetap mendapatkan bimbingan saat dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya itu ada metodologi. Nah, untuk mendukung proses evaluasi dan finalisasi aplikasi, kami melakukan usability testing dengan metode remote testing melalui Microsoft Teams. Nah, alasan kami menggunakan metodologi tersebut yaitu yang pertama, untuk memungkinkan pengujian dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa batasan lokasi dan waktu. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dari pengguna di berbagai daerah sehingga dapat mencerminkan keragaman kebutuhan dan preferensi pengguna. Hal ini relevan dalam konteks pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk menjangkau audiens. Selanjutnya yaitu ada alokasi waktu. Yang pertama adalah ada pembukaan, penyampaian terima kasih atas kehadiran partisipan dan permohonan izin. Nah, di sini durasinya itu ada 2 menit. Yang kedua ada perkenalan moderator dan observer. Durasinya yaitu 1 menit. Yang ketiga yaitu moderator memperkenalkan proyek yang sedang dijalankan secara umum. Untuk durasinya yaitu 2 menit. Yang keempat, moderator meminta partisipan memperkenalkan diri, durasinya 1 menit. Yang kelima, moderator memberikan arahan secara singkat, yaitu durasinya 5 menit. Yang keenam, partisipan kendala atau mengalami kebingungan sebelum melakukan usability testing, durasinya 30 detik. Yang ketujuh, yaitu moderator mengirimkan link mesh pada kolom chat virtual dengan durasi 20 detik. Yang kedelapan yaitu partisipasi melakukan testing dengan durasi 10 menit. Yang kesembilan, testing setelah selesai, moderator menanyakan feedback kepada partisipan dan observer, mencatat tanggapan partisipan, durasinya 5 menit. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan ucapan terima kasih kepada partisipan dengan durasi 3 menit. Untuk menunjang usability testing kami menggait 5 partisipan. Yang pertama ada Raka Aditya Pasha. Raka ini merupakan mahasiswa aktif semester 2 yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan S1 Teknik Kimia. Setiap harinya,
Raka disibukkan dengan berbagai aktivitas akademik dan kegiatan lain di lingkungan kampus. Yang kemudian ada Haurazia. Nah, Haura ini merupakan mahasiswi aktif semester 2 yang berkuliah di Universitas Telkom, jurusan S1 Desain Interior. Selanjutnya, ada Syahla Keisha Mayastria. Nah, Syahla ini merupakan mahasiswi aktif semester 2 yang berkuliah di Universitas Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Teknik Informatika. Keempat ada Muzaki Fatur Nur Rizky. Nah, Muzaki ini merupakan mahasiswa aktif semester 2 yang berkuliah di Telkom University Purwokerto, jurusan S1 Sistem Informasi. Terakhir, kami juga melakukan usability testing bersama Febrian Okalestari, yang mana Febri ini merupakan mahasiswi aktif semester 2 yang berkuliah di Universitas Telkom jurusan S1 DKV. Selanjutnya ada skenario tes untuk mahasiswa. Yang pertama, itu pada suatu hari mahasiswa membuka aplikasi untuk pertama kalinya dan dihadapkan pada halaman registrasi. Mahasiswa tersebut memilih opsi sign in with Google untuk mempermudah proses pendaftaran. Yang kedua, untuk menunjang pembelajaran, seorang mahasiswa ingin berlangganan selama 6 bulan di Barokah Academy. Setelah login, mahasiswa tersebut mengakses fitur pembelian dan melakukan pembayaran pada paket 6 bulan melalui Shopee Pay. Ya, untuk ketiga yaitu setelah memperhatikan penjelasan dosen di kelas tadi pagi, seorang mahasiswa ingin menguji pemahamannya terhadap materi yang sudah dijelaskan dosen sebelumnya. Untuk memastikan dirinya sudah benar-benar menguasai materi, ia membuka fitur latihan soal. Ya- Yang keempat, untuk pengulang kembali dan memahami materi dengan lebih baik, ia membuka aplikasi Barokah Academy. Dengan ada fitur modul dan video pembelajaran, mahasiswa harus mengakses ulang materi yang belum dipahami oleh dirinya sendiri. Lalu skenario tes yang kelima, yaitu ada seorang mahasiswa ingin fokus mempelajari satu materi dari mata kuliah tertentu saja, tanpa harus repot mencari seluruh daftar modul yang tersedia. Nah, untuk menghemat waktu, ia menggunakan fitur filter berdasarkan mata kuliah di aplikasi Barokah Academy. Lalu untuk skenario tes yang keenam, untuk mengulang kembali dan memahami materi dengan lebih baik, ia membuka aplikasi Barokah Academy. Nah, dengan adanya fitur modul dan video pembelajaran, mahasiswa harus mengakses ulang materi yang belum dipahami oleh dirinya sendiri. Oke, yang ketujuh, seorang mahasiswa ingin melihat kembali pembahasan yang pernah dilakukan dengan mentornya terkait materi kuliah minggu lalu. Ia membuka aplikasi Barokah Academy untuk melihat kembali history chat dengan mentor di fitur Ask Mentor. Kemudian yang ke-8, seorang mahasiswa yang baru selesai bertanya pada mentor merasa sangat terbantu dengan penjelasan yang diberikan. Ia memberikan 5 bintang dan masukan untuk mentornya. Sebagai bentuk apresiasi, mahasiswa tersebut memberikan rating 5 bintang untuk sang mentor. Baik, kita masuk ke skenario mentor. Untuk skenario yang pertama, suatu hari seorang dosen ingin melakukan login pada aplikasi Barokah Academy. Sebagai mentor, dosen tersebut harus memilih peran sebagai mentor pada role. Setelah itu, ia perlu melakukan login melalui Google. Untuk skenario yang kedua, seorang mentor ingin membagikan materi tambahan berupa modul PDF pada aplikasi untuk mahasiswanya. Untuk itu, ia membuka aplikasi Barokah Academy dan menggunakan fitur upload materi untuk mengunggah materi tersebut. Skenario yang ketiga yaitu seorang mentor menerima notifikasi chat dari mahasiswanya. Untuk merespons atau menjawab pesan tersebut, mentor membuka aplikasi Barokah Academy dan membuka fitur chat untuk melihat pesan dan membalas pesan yang masuk dari mahasiswa tersebut. Skenario keempat yaitu seorang mentor Barokah Academy ingin memastikan waktu bimbingan yang sudah dipesan oleh mahasiswa serta mengecek slot waktu mana yang masih kosong atau bentrok dengan jadwal lain. Untuk itu, ia mengakses fitur jadwal agar dapat melihat seluruh agenda mentoring yang telah dijadwalkan. Untuk action plan ke depannya yaitu yang pertama mengubah fitur pembelian menjadi berlangganan. Yang kedua,
mengubah tata letak fitur berlangganan yang tadinya ada di menu navigasi, sekarang berada di halaman home atau halaman pertama saat pengguna baru masuk ke aplikasi. Yang ketiga yaitu mengubah warna beberapa fitur agar lebih kontras. Yang keempat, memperbaiki ukuran font pada elemen penting. Yang kelima, mengubah mengelompokkan mode agar lebih rapi. Yang keenam, menambahkan fitur tab dan like mode. Yang ketujuh, menghapus kolom drop down berlebih pada halaman Mentor. Lalu yang selanjutnya di sini ada hasil dari post-test yang sudah dilakukan. Nah, berdasarkan hasil post-test yang telah kami lakukan kepada 5 responden kami, secara umum, aplikasi Barokah Academy ini memiliki tampilan dan fitur yang mudah untuk dipahami, sehingga responden tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan task yang diberikan. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki menurut mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa kombinasi warna yang digunakan itu terlalu mencolok sehingga mengganggu kenyamanan mata. Nah, berdasarkan evaluasi dari hasil post-test tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, terkhusus pada bagian tampilan, teks, dan pemilihan elemen visual yang mendukung pengalaman belajar yang nyaman dan efektif. Selanjutnya di sini merupakan tampilan tampilan dari select your role sebelum uji coba dan setelah uji coba. Nah, di sini setelah uji coba kami mengganti pada bagian mentor dan mahasiswa warnanya lebih terang dan tidak ada gradasi, sehingga lebih mudah untuk dilihat. Kemudian untuk fitur latihan soal, kami juga menyesuaikan dari saran dan masukan dari teman-teman yang sudah diperoleh ketika usability testing kemarin. Kami mengganti warna dari question box-nya menjadi warna putih dan merapikan serta mengubah fontnya itu menjadi lebih bold. Jadi lebih terlihat berbeda dengan format dari answer-nya yang di bawah. Selanjutnya ini adalah tampilan sebelum uji coba dan setelah uji coba untuk fitur dark mode-nya. Yang pada awalnya kami cuma punya fitur untuk tampilan yang terang seperti ini, cuman untuk kenyamanan mata kami menambah fitur dark mode seperti di sebelah kanan. Ya, kemudian untuk fitur upload materi, sebelum uji coba, ada kategori tulisan untuk apa, kotaknya cuma kecil banget, tapi setelah dicoba masih lebih besar. Jadi lebih bagus, lebih apa, lah lebih bagus. Lalu yang selanjutnya itu ada fitur berlangganan. Nah, di sini tuh kami mengubah dari yang awalnya namanya itu pembelian, kita ubah menjadi berlangganan. Lalu setelah itu kita mengubah tata letak dari fitur berlangganan itu yang tadinya itu ada di menu navigasi, sekarang berada tepat di sebelah di samping profil pengguna. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Barokah always, selalu barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.